Hai kawan, it's me Rudy Nazar dan kali ini aku bakal ngajakin kalian buat trekking ke Kawah Ratu. Oke, kita langsung aja mulai perjalanannya. Dari Tangerang kami mulai berangkat sekitar pukul jam 5 subuh melewati BSD, lalu mengambil arah menuju ke daerah Gunung Sindur, kemudian melewati Parung, dan tentunya kita akan mengarah menuju ke Gunung Bunder atau tujuan pendakian ke Kawah Ratu itu yang kami tuju di map berlokasikan di Pasir Rengit Camping Ground. Yang lebih tepatnya pintu pendakian ini terletak di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Nah, setibanya di pintu masuk Taman Nasional ini, kita bayar tiket masuk terlebih dahulu yaitu 20.000 per motor, kemudian terus menelusuri jalanan Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini menuju ke pintu pendakian atau pintu masuk Pasir Rengit Camping Ground. Dan sebagai tips, pastikan kalian harus ekstra hati-hati di jalanan ini karena sebagian jalanannya didominasi oleh bebatuan dan juga beberapa jalan yang rusak. Dan sebagai informasi, kenapa kami berangkat pagi banget menuju ke Kawah Ratu, karena pendaftarannya sendiri itu dibuka dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang aja, dan maksimal pendakian itu dibatasi selama 5 jam. Setibanya di Pasir Rengit Camping Ground, jangan lupa untuk parkir terlebih dahulu. Area parkirnya juga cukup luas buat motor ataupun mobil. Nah, setelah itu kita jalan kaki sebentar menuju ke pos pendaftaran pendakian Kawah Ratu. Dan sebenarnya Kawah Ratu ini juga bagian dari Gunung Salak. Dan kalau kalian pengen mendaki Gunung Salak juga bisa banget daftar di pos Pasir Rengit ini. Lanjut, kita mendaftar, satu orang itu dikenai biaya 20.000 per orang. Dan di sini pendakian itu minimal dilakukan oleh 3 orang. Dengan syarat salah satu dari 3 orang tersebut pernah ke sini. Nah, kalau misalkan kalian berdua ke sini, itu bisa ikut dengan rombongan lain atau juga pakai guide. Dan sebenarnya di luar sana juga banyak sih open trip yang nyediain trekking ke Kawah Ratu. Lanjut, kita mulai mendaki menuju ke Kawah Ratu. Soal jalur trekking atau jalur pendakian menuju ke Kawah Ratu ini bisa dibilang cukup friendly karena jalanannya tuh didominasi oleh tanah dan juga bebatuan, dan kalian juga bakal ditemenin oleh aliran sungai yang jernih banget, bahkan airnya tuh bisa diminum. Tapi tetap harus ekstra hati-hati karena beberapa jalur itu banyak yang licin. Jadi alangkah baiknya ketika kalian trekking gunakan sepatu yang proper, tentunya biar aman selama melakukan pendakian. Dan ini dia nih salah satu sumber mata air yang bakal kalian lewati sepanjang jalur pendakian, dimana air ini tuh bener-bener jernih dan seger banget, dan tentunya ini tuh beneran bisa langsung diminum. Oh ya, karena kita dikasih waktu selama 5 jam, jadi estimasi pendakian itu kita naik sekitar 2-3 jam, dan tentunya di sini tergantung dari kekuatan fisik masing-masing. Kalau menurut info yang aku dapat dari pos sih, jadi kita melakukan pendakian selama 2,5 jam, terus 30 menit di Kawah Ratu, dan melakukan turun laginya itu sekitar 2 jam. Jadi bisa kemungkinan pas 5 jam. Tapi tentunya estimasi waktu tersebut balik lagi tergantung dari kekuatan fisik masing-masing orang. Kita lanjutkan pendakian setelah melewati pos 1, dan jalanan menuju ke pos 2 ini juga mulai didominasi dengan sungai dengan cuaca yang menurut aku di sini tuh benar-benar adem banget. Dari pos 2 kita lanjutkan perjalanan menuju ke pos 3, yang dimana pos 3 ini sebagai sumber mata air bersih terakhir yang tentunya bisa kalian ambil. Tapi kalau saran aku sih mending ambil dari pos pertama atau pos kedua, karena air yang berada di pos 3 ini itu tuh udah mulai bau belerang, dikarenakan setelah pos 3 kita bakal menemukan hutan mati. Oh ya, sedikit tips lagi ketika kalian pengen mendaki Kawah Ratu, ada beberapa barang yang menurut aku penting buat dibawa. Yang pertama yaitu pastinya obat-obatan pribadi, terus kedua yaitu stok makanan karena sepanjang jalur ataupun di Kawah Ratunya sendiri gak ada warung. Terus kemudian jas hujan yang kalau menurut aku sih ini lumayan penting banget karena cuaca tuh gak bisa diprediksi, jadi antisipasi aja buat jaga-jaga kalau misalkan kena hujan di perjalanan. Nah, terus kalian juga bisa bawa trekking pole yang pastinya itu tuh bakal ngebantu banget buat trekking. Dan setelahnya tiba di pos 3, kalian bakal ketemu hutan mati yang bagus banget. Kita lanjutkan kembali pendakian. Dari hutan mati ini udah nggak jauh lagi nih menuju ke Kawah Ratu. Kurang lebih menempuh sekitar 15-30 menit, dan tentunya balik lagi tergantung dengan kekuatan fisik. Dan di hutan mati ini juga kalian bakal nemuin trek atau tanjakan yang lumayan terjal. Tapi gak usah khawatir karena masih ada jalan setapak yang bisa dilewati. Dan akhirnya setelah kita melakukan pendakian selama kurang lebih 2 jam, akhirnya tiba di Kawah Ratu. Everything feels wrong, guess it's in a bad mood.
Kawah Ratu ini juga ada sebuah sungai yang disebut dengan Sungai Cikuwulung, dimana keunikan dari sungai ini tuh dia berwarna biru, dan lokasinya juga nggak jauh dari pusat kawah yang berada di Kawah Ratu. Dan ini dia sungai yang bagus banget karena airnya tuh bener-bener berwarna biru, dan sungai ini juga cocok banget ya untuk berendam karena airnya yang hangat, serta ada juga dari beberapa pengunjung yang memanfaatkan lerang yang ada di sungai ini, entah itu buat dijadiin masker atau buat mandi-mandi. Tapi sangat disayangkan karena kami kesini pas high season, jadi pengunjung di Kawah Ratu ini bener-bener banyak banget. Tapi sebenarnya nggak masalah sih karena kita masih bisa menikmati keindahan alam yang ada di sini. Tak lama setelah menikmati keindahan Kawah Ratu, makan siang, foto-foto, kami pun melanjutkan perjalanan turun dengan menempuh waktu sekitar kurang lebih 2 jam, dan perjalanan kali ini berakhir sampai di sini. Sekian perjalanan episode Najar Adventure kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang memang mau ke Kawah Ratu. Sedikit tambahan dari informasi yang udah aku sebutin tadi, kalau fasilitas di Kawah Ratu ini juga lumayan lengkap ya. Di pos pendakian atau di pos pasir rengitnya itu kalian bakal nemuin kayak ada toilet, terus ada fasilitas musola juga, dan itu tentunya enak banget gitu buat yang mau melakukan pendakian prepare di sana, ataupun ketika udah turun kita juga bisa bersih-bersih di sana. Dan sedikit tips ketika kalian mau melakukan trekking, pastikan kalian olahraga terlebih dahulu biar otot atau biar fisik kalian itu nggak kaget gitu kan. Karena ini pengalaman aku yang mungkin jarang olahraga, ketika melakukan trekking dan nggak pemanasan itu langsung banget berasa capeknya. Pastikan juga untuk selalu menjaga kebersihan dengan cara jangan buang sampah sembarangan, dan bawa turun lagi sampah atau bekas makanan yang kalian memang bawa, jangan sampai ditinggalin di atas ataupun di jalur pendakian. Sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, jangan lupa di komentar. Terima kasih, it's me Rudy Nazar, sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.